Shalom, selamat pagi. Mari saya mengajak setiap kita bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa kerinduan kita kepada Allah yang hidup. Biarlah sepanjang hari ini kita boleh merasakan tuntunan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari bawa hati kita bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari katakan seperti rusa yang haus akan Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu,
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi saya ulangi saudara, di Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Kalau kita mempelajari perjanjian lama saudara, Roh Kudus sudah ada dalam beberapa kejadian. Ya, contohnya pada waktu penciptaan manusia. Di situ dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang. Kemudian kalau kita belajar lebih lagi mengenai raja daripada Israel, yaitu yang pertama Raja Saul. Dikatakan pada saat Raja Saul diurapi menjadi raja, dia kepenuhan seperti nabi. Jadi banyak kisah di dalam perjanjian lama mengenai Roh Kudus yang hinggap pada orang-orang tertentu. Tetapi satu hal yang luar biasa, di dalam perjanjian baru saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 berkata seperti ini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya Roh Kudus bukan lagi pribadi yang ada di luar kita, tetapi dikatakan di ayat ini bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah yang diam di dalam hidup kita. Amin saudara, sungguh luar biasa sekali. Mari kita angkat pujian lebih lagi. Deeper in love with you, deeper in love with you, I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh how I love you Lord. Deeper in love, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh how I love you Lord. Saudara dikasih Tuhan, tadi dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi dikatakan bahwa kita akan menerima kuasa. Dalam bahasa Yunani kata kuasa berasal dari kata dunamos. Ya, arti kata daripada akar katanya adalah dari kata dinamit. Ya, kalau kita ketahui bersama, dinamit adalah bahan peledak yang digunakan untuk meledakkan bebatuan besar atau bukit batu. Ya. Saudara, kata
dinamit sendiri saudara, atau dunamos atau kuasa. Ya, itulah sesuatu hal yang membuat para murid-murid melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, bahwa apa yang mustahil bagi kita, ketika kita bersama-sama berjalan bersama dengan Roh Kudus, menjadi sesuatu yang tidak mustahil. Lalu saudara dikasih Tuhan, untuk apa kuasa atau dunamos itu diberikan kepada kita orang yang percaya? Tadi dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku, menjadi saksi Kristus. Artinya ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita terima oleh Roh Kudus, Tuhan memampukan kita untuk kita bukan hanya menikmati daripada kuasa itu untuk diri kita sendiri, tetapi Tuhan mau bahwa setiap kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Artinya memberitakan kabar sukacita, memberitakan mengenai Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, saudara, kita begitu banyak melihat bahwa ketika murid-murid Yesus menerima Roh Kudus, hidup mereka diubahkan, hidup mereka mengalami sebuah transformasi. Contohnya Petrus, ya, sebelum penyalipan kita lihat siapa Petrus. Dia adalah dia orang yang temperamen, ya, orang yang garang. Kemudian dia juga bukan hanya orang yang garang, tapi dia juga seorang yang pengecut. Buktinya apa? Dia sempat menyangkal Yesus bahkan sampai 3 kali. Dia menyangkal tidak mengenal Yesus. Tetapi ketika dia menerima kuasa Roh Kudus, dia menerima Roh Allah dalam kehidupannya, hidupnya diubahkan, bahkan pelayanannya diubahkan. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dia berkhotbah dengan begitu berani, dia berkhotbah dengan begitu berapi-api untuk memberitakan siapa Yesus. Bahkan kalau kita melihat karyanya, kuasa Roh Kudus yang menyertai pelayanannya, dikatakan bahwa bayangannya juga sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan memperlengkapi setiap kita dengan kuasa yang luar biasa. Ya, dengan karunia Roh, kita juga akan diberikan kemampuan untuk menjadi pribadi-pribadi yang peka akan suara Tuhan. Kita diberikan oleh Allah, ya, memiliki kuasa untuk bernubuat, kuasa untuk mengadakan mukjizat, kuasa untuk mengusir setan di dalam nama Yesus. Dan ketika kita mengusir setan dengan kuasa nama Yesus, sebenarnya di situ Roh Allah sedang berkarya luar biasa buat hidup kita. Saya percaya saudara, mari hari-hari ini buka hati kita dan izinkan Roh Allah memenuhi hidup saudara. Karena saya percaya ketika Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita, tak ada yang mampu menahannya. Karena dia pribadi yang agung dan mulia, yang tercurah buat setiap kita yang merindukannya. Terima kasih Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari katakan bersama-sama. Bila Roh-Mu bekerja,
tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu, waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan setiap hari bergerak dengan setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari sembah Tuhan. Mari inginkan Roh Kudus lebih lagi berkarya dalam hidupmu. Mari dimanapun engkau berada saat ini, angkat tanganmu, buka hatimu, terima pengurapannya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, penuhi setiap kami. Mengalir urapan-Mu, Roh Kudus, dalam hidup kami. Mengalirlah Tuhan, haleluya. Mengalir kidaralalalamo, inaralalama serererereralamalamalamalamu. Mari saudara yang sakit saat ini, angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dan letakkan tangan kiri di bagian yang sakit, maka kuasa Roh Kudus akan menjamah kehidupanmu. Kidaralalalamo sereraralamo. Engkau yang membutuhkan penghiburan Tuhan, engkau yang membutuhkan kekuatan Tuhan, engkau yang membutuhkan sukacitanya, terima kuasanya. Penuhi kami. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu, Roh Kudus.
setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati kuasa dan karya Roh Kudus dalam hidup saudara. Haleluya. Amin.